Hello everyone. Pelajaran ini akan menunjukkan bahwa tipuan setan di Taman Eden masih digunakan setan sampai sekarang bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kita mulai di 1 Timotius 2 ayat 14 dikatakan bahwa wanita atau Hawa tertipu. Dan Kejadian 3 ayat 4 dikatakan setan berbicara kepada wanita atau kepada Hawa. Jadi bagaimana Hawa tertipu oleh setan? Setan bilang kepada Hawa, "You shall not surely die." Kamu enggak akan mati. Sementara di Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa kalau kamu makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti akan mati. Jadi setan melalui ular menggantikan arti yang dimaksudkan Tuhan dengan menambahkan satu kata dari firman Tuhan. Dari kamu akan mati kalau kamu makan buah yang dilarang, menjadi kamu tidak akan mati walaupun kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Jadi setan menganjurkan kepada Hawa bahwa Tuhan tidak maksudkan bahwa Adam dan Hawa kalau makan mereka akan mati. Walaupun dia bilang bahwa mereka akan mati kalau mereka makan buahnya. Dan hasil dari tipuan ini menyebabkan anak satu-satunya bapa yang dibegotten menjadi manusia dan mati menggantikan pelanggaran manusia yang disebabkan oleh tipuan setan kepada Hawa di Taman Eden dengan menambahkan satu kata. Dan satu kata itulah not atau tidak. Kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus katakan di sini bahwa Kristus adalah kita punya korban, dan karena Kristus adalah korban kita, oleh sebab itu atau oleh sebab Kristus adalah kita punya sacrifice, let us keep the feast. Jadi mari kita pelihara feast karena Tuhan Yesuslah korban kita. Jadi oleh sebab itu, yaitu oleh sebab Kristus adalah korban yang menggantikan kematian kita, dan oleh sebab itulah mari kita merayakan atau kita memelihara the feast. Kata feast ini bahasa Grekanya adalah hiortazo, yang artinya adalah merayakan festival. Dan kata hiortazo ini asal usulnya heorte, yang artinya sebuah festival, feast, dan juga holiday. Kata holiday ini kita bisa dapati di Kolose 2 ayat 16. Janganlah kamu dihakimi oleh siapapun dalam hal makan atau dalam hal minum in respect of an holiday, dan new moon dengan Sabbath days. Ini kata holiday ini adalah festival dengan feast yang kita dapati tadi lah hiorte, dan kita lihat itu kata hiorte tadi digunakan untuk kata hiortazo. Jadi waktu dibilang let us keep the feast, itu sama dengan let us keep the holiday atau feast tahunan yang kita sudah pelajari. Dan perayaan ini yang adalah festival atau feast dirayakannya dengan makan roti dan minum anggur atau meat dengan drink, yang adalah lambang kehidupan kekal. Karena korban-korban persembahan sudah digantikan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga perayaan feast ini dirayakan tanpa mempersembahkan korban binatang persembahan, karena Tuhan Yesuslah kita punya korban yang menggantikan binatang-binatang yang sebelum kayu salib melambangkan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, marilah kita keep the feast. Let us keep the feast. Sangat berbahaya sekali untuk mengulang apa yang diucapkan setan melalui ular, untuk mengatakan oleh sebab itu marilah kita tidak keep the feast. Sementara tulisan Rasul Paulus sangat jelas bahwa kita perlu keep the feast. Yang dia katakan adalah let us keep the feast, bukan let us not keep the feast. Sebagaimana Tuhan bilang you shall surely die, setan bilang you shall not surely die. Hawa tertipu waktu dia percaya perkataan setan melalui ular dengan menambahkan satu kata not di dalam kalimatnya. Janganlah menambahkan satu kata not sehingga bunyinya let us not keep the feast, karena Kristus adalah korban kita di kayu salib. Dengan setan menambahkan satu kata, Hawa tertipu. Janganlah menipu atau ditipu, sengaja atau tidak, dengan kita percaya karena Kristus sudah mati di kayu salib, sehingga kita tidak perlu keep the feast. Di buku Wahyu 22 ayat 18 dikatakan,
Kalau kita tambahkan satu kata, atau kalau kita tambahkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada di ayat itu sehingga artinya sekarang berbeda, Tuhan akan menambahkan pula yang tertulis di buku Alkitab ini. Jadi apa yang Rasul Paulus katakan, let us keep the feast, karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita punya kematian dan meniadakan atau memakukan semua lambang-lambang yang menunjukkan kepada kematian Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, let us keep the feast. Semoga kita tidak mengulang apa yang terjadi di Taman Eden dulu. Therefore, let us keep the feast. To God be the glory.